Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 351. Lembah Tandus, Lembah Tandus. Kemandulan di sini tidak berarti bahwa tidak ada yang lain selain makna tidak dapat diaksesnya. Seberapa besar lembah kehancuran, sejauh ini tidak ada yang bisa mengatakannya, karena tidak ada yang bisa berjalan melewatinya, bahkan di kedalaman. Dikatakan bahwa sangat awal, beberapa petualang baru saja menemukan lembah kehancuran, karena tidak berkembang, dan ada banyak jenius dan harta karun di dalamnya. Petualang yang menemukan lembah kehancuran menyebarkan berita, yang tiba-tiba menarik petualangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang gila, datang untuk menjelajahi lembah Tandus. Tapi siapa tahu, hanya ada beberapa orang yang masuk dari 1.000 yang bisa keluar, dan sisanya telah kehilangan jejak mereka. Ini adalah kasus untuk beberapa kelompok. Semua orang berpikir itu agak tidak bisa dijelaskan. Tidak ada yang tahu alasannya. Setelah itu, orang yang kuat dengan kekuatan besar masuk. Akhirnya, dia terluka parah dan mengungkapkan masalah itu kepada publik, dan semua orang tiba-tiba mengetahui kebenaran. Ternyata ada banyak monster di lembah Desolate, yang beberapa kali lipat dari monster lain, dan bahkan monster tingkat lanjut akan muncul di pinggiran. Secara umum, monster akan memiliki pembagian area level, dan level monster akan lebih tinggi saat mereka masuk lebih dalam, tetapi Valley of Desolation berbeda. Bahkan di area monster level 2, Anda dapat bertemu monster level 5 atau level 6 binatang. Bayangkan bahwa seorang pejuang yang awalnya ingin mencoba peruntungannya di pinggiran dan membunuh beberapa monster tingkat pertama dan kedua lalu tiba-tiba menemui monster tingkat kelima. Apa hasilnya? Tidak heran kalau kebanyakan orang yang datang tidak bisa keluar. Bahkan ada desas-desus bahwa ada jejak monster tingkat yang lebih tinggi, dan ada lebih dari satu ujungnya. Monster tingkat tinggi yang melukai kekuatan super. Berita itu segera menimbulkan sensasi, dan beberapa petualang yang ingin mengetahui kebenaran tiba-tiba meninggalkan ide mereka. Sejak saat itu, lebih sedikit orang yang datang ke lembah Tandus. Dikatakan bahwa setelah itu, beberapa orang tidak percaya dan mengorganisir sejumlah besar prajurit super kuat untuk masuk. Mereka ingin membuktikan kepada dunia bahwa lembah kehancuran tidak berbahaya seperti legenda, tetapi pada akhirnya tidak ada yang tahu hasilnya. Karena setelah kelompok orang masuk, tidak ada berita lagi, bahkan tidak ada satu pun yang keluar, dan tidak tahu apakah itu mati atau hidup. Pada titik ini, lembah kehancuran telah menjadi tempat yang mengerikan, dan semakin sedikit orang yang pergi. Tentu saja, beberapa pejuang tingkat tinggi tahu lebih banyak tentang bahaya lembah Tandus, dan mereka tidak bisa menghindarinya, sementara beberapa pejuang tingkat rendah hanya mendengar desas-desus bahwa mereka tahu bahaya lembah Tandus, tetapi betapa berbahayanya mereka. Konsep, tidak ada perbandingan. Jadi pemahaman prajurit tingkat rendah tentang Valley of Desolation adalah bahwa Valley of Desolation sama berbahayanya dengan monster tingkat tinggi lainnya. Cerita bersambung di bawah ini. Tetapi mereka tidak tahu bahwa lembah kehancuran 10 kali lebih berbahaya daripada tempat lain. Inilah sebabnya mengapa Tang Haotian tidak merekomendasikan Tang Yi ke lembah kehancuran. Lagi pula, dia hanya seorang prajurit tingkat rendah. Dia tidak mencapai tingkat itu. Dia tidak tahu tingkat bahaya dari lembah kehancuran. Jika dia tahu, dia tidak akan membuat Tang Yi untuk terbunuh di tempat lembah Tandus ini, apalagi merekomendasikan untuk pengalaman Tang Yi Lai. Tang Yi datang ke mulut ngarai besar. Dikatakan bahwa dia memasuki ngarai, yang merupakan lembah Tandus. Semua bahaya yang tak terlihat ada di ngarai ini. Angin kencang bertiup dari mulut ngarai, meniup pohon dan bunga. Sepertinya memperingatkan dunia untuk tidak mendekat, dan menyuruh pergi dengan cepat. Apakah ini lembah kehancuran? Menarik. Tang Yi ada di sini. Tang Yi memandang tebing Gukou, merasakan angin kencang, dan sangat bersemangat.
Tanpa ragu, Tang Yi melangkah ke ngarai. Setelah berjalan selama 5 atau 6 menit di sepanjang ngarai, Tang Yi akhirnya tiba di tanah luas dengan suasana kuno, di mana rumput berwarna hijau, sungai berwarna hijau, dan udaranya tidak tahu seberapa bagus itu. Hanya saja ada sesuatu yang berbahaya di udara. Tang Yi baru saja melangkah maju, dan dengan cepat bergegas dan bertemu beberapa bayangan hitam dengan mata merah darah. Bayangan hitam ini sengit dan jahat, dan mereka bekerja sama satu sama lain. Mereka akan menyerang Tang Yi dari beberapa arah dan mengelilingi Tang. Oh, menarik. Tang Yi mencibir, berbalik sedikit, memutar beberapa kali, dan menghindari semua serangan. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengetuk beberapa kali di kekosongan. Puff-puff. Dengan beberapa suara lembut, bayangan hitam yang bergegas menjerit dan terbang keluar, lalu jatuh ke tanah dan mati. Melihat tubuh bayangan lagi, apakah itu bukan serigala? Itu tampak seperti serigala ledakan, tetapi tubuhnya gelap, matanya besar, dan taring di mulutnya lebih tajam dan lebih panjang daripada serigala ledakan. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh monster serigala darah hitam tingkat kedua, mendapatkan 216 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh monster serigala darah hitam tingkat kedua, mendapatkan 351 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster serigala darah hitam tingkat kedua, mendapatkan 267 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster serigala darah hitam tingkat kedua, mendapatkan 321 poin pengalaman, nilai God of War adalah 0 poin. Ada beberapa pengingat dalam pikiran Tang Yi untuk mendapatkan poin pengalaman ini membuatnya bersemangat. Ini dia, perasaan ini adalah perasaan yang diinginkan Tang Yi. Di Sifu, dia tidak bisa secara sewenang-wenang meningkatkan dan sangat mencekiknya. Saat ini, perasaan nyaman mendapatkan poin pengalaman membuatnya ingin mengerang. Cerita bersambung di bawah ini. Menarik, sangat menarik. Pada awalnya, ketika aku pertama kali pergi ke hutan Fengyue, ada serigala ledakan untuk menyambutku. Sekarang aku datang ke lembah Desolate, dan kamu serigala darah hitam datang untuk menyambutku. Tang Yi tertawa liar. Perasaan membunuh yang tidak terkendali ini, jika Anda ingin membunuh Anda bisa membunuh dan tertawa ketika Anda ingin tertawa benar-benar membuatnya terlalu nyaman dan terlalu bebas. Ada banyak aturan kehidupan manusia dan banyak batasan. Saya selalu berpikir tentang apa yang ingin saya lakukan. Saya harus memikirkannya. Pada saat ini, saya datang ke tanah para monster dan merasa bebas. Tanpa disadari, kondisi pikiran Tang Yi telah membaik lagi, dan dia tampaknya mengerti apa yang dia inginkan. Tidak lagi ragu-ragu, Tang Yi berlari menuju kedalaman lembah tandus, tidak peduli apa itu, monster yang ditemuinya di jalan hanya memiliki satu kata, bunuh. Hari ini, dia akan memiliki pertunjukan yang bagus. Di daerah luar lembah Baren, sebuah tim kecil bergerak dengan hati-hati. Saat ini, mereka berjalan di jalan yang sangat luas dengan penglihatan yang sangat bagus. Segala bahaya dapat dilihat dengan segera, tetapi meskipun demikian, orang-orang ini masih menonton sekitar, dan berjalan sangat hati-hati. Kepala, kamu mengatakan bahwa bunga Jiuli benar-benar dapat ditemukan di lembah kehancuran. Apakah kamu tidak tertipu? Di dalam tim, seorang lelaki muda berwajah Cina, sambil berjalan dengan hati-hati, berkata dengan cemas kepada seorang wanita yang cakap dengan rambut hitam pendek. Chapter 352. Tidak, saya membeli berita ini dengan harga tinggi. Mereka tidak akan berbohong kepada saya atau berani berbohong kepada saya. Wanita berambut pendek yang dikenal sebagai kepala kelompok menggelengkan kepalanya dan berkata. Wanita berambut pendek memiliki wajah biji melon dan temperamen yang luar biasa. Dia terlihat pintar dan mampu dengan rambut pendek.
Jika Tang Yi ada di sini, dia akan mengenali bahwa wanita ini bukan orang lain. Itu adalah wanita cantik yang dia temui di hutan Feng Yue, Liu Tian. Dan tim ini yang memasuki lembah kehancuran juga merupakan resimen tentara bayaran yang dipimpin oleh Liu Tian, resimen tentara bayaran Jiu Cheng. Namun, bagaimana kita dapat menemukannya dengan membabi buta, apalagi lembah kehancuran begitu berbahaya, jika kita bertemu monster yang kuat, kita selesai. Saya mendengar bahwa itu berbeda dari tempat lain, Anda juga akan bertemu monster tingkat tinggi di luar. Pria muda dengan wajah Guozi masih khawatir. Pada saat yang sama, dia melirik ke sekeliling dengan hati-hati, sepertinya takut kalau sesuatu akan melompat keluar dan memakannya saat ini. Kepala, kamu tidak peduli dengan Wang Dali, dia penakut. Dia terlihat seperti pria besar, tapi dia tidak penakut seperti wanita. Pada saat ini, seorang anggota tim wanita mencibir. Apa yang penakut? Hei, aku berkata Li Qingqing, kamu gadis kecil, apa yang kamu tahu? Jika kamu tidak tahu apa-apa jangan asal bicara, Wang Dali tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun ketakutan, tapi di sini. Tapi di sini adalah lembah Desolation. Jangan katakan bahwa kita adalah resimen tentara bayaran kecil, bahkan resimen tentara bayaran besar dengan pejuang prajurit, jika mereka kurang beruntung, mereka akan membalikkan kapal. Kata pemuda bernama Wang Dali, yang tidak yakin. Cerita bersambung di bawah ini. Kamu hanya membuat alasan, bagaimanapun, di mana pemimpinnya berada, aku akan pergi ke sana, pemimpin itu tidak takut alisku tidak akan pernah kusut. Li Qingqing bersenandung, dan sangat memandang rendah Wang Dali. Oke, jangan bertengkar, kamu akan bermasalah dengan monster jika terlalu berisik. Liu Tian berhenti, lalu berpikir sejenak dan berkata. Sebenarnya, masuk akal untuk khawatir dengan berlebihan. Setiap orang yang berada di tim ekspedisi sepanjang tahun tahu bahwa lembah kehancuran memang sangat berbahaya. Tapi, kita harus mengambil risiko kali ini, kau juga tahu bahwa kondisi Xiaoxin semakin buruk, mungkin tidak akan bertahan lama, aku tidak bisa melihatnya mati begitu saja, jadi kita harus menemukan bunga Jiuli, dan kemudian bawa pulang untuk menyembuhkannya. Jadi, kali ini kita lebih berhati-hati dan berhati-hati. Jika kita bertemu monster, kita tidak bisa bertarung hanya menghindar, dalam 3 hari, kita akan mencari di area luar lembah tandus, jika tidak ada keuntungan dalam 3 hari, maka kami akan segera kembali. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak punya pendapat. Li Qingqing menjawab pertama. Oke, kalau begitu dengarkan kepala kelompok. Ini adalah niat saya untuk menyerahkan hidupnya bersama Anda. Wang Dali juga mengangguk. Anggota lain juga sangat percaya pada Liu Tian, dan semuanya tidak menyatakan pendapat, dan kelompok itu bergerak perlahan lagi. Dan kali ini, sebuah bayangan hitam terbang menuju jajaran resimen tentara bayaran Ninetowns. Melihat bayangan gelap ini, Liu Tian bergegas maju, meremas pedang panjang di tangannya, dan mendorong pedang ke arah bayangan gelap. Bayangan hitam diserang oleh Liu Tian dan jatuh menjadi genangan darah. Namun, Liu Tian tidak bahagia, dia mengerutkan kening dan sangat bermartabat, ketika dia melihat bayangan hitam, hatinya lebih suram. Pada saat ini, dia buru-buru mengingatkan, ini adalah serigala darah hitam. Hati-hati, serigala darah hitam tidak pernah sendirian dan akan lebih banyak yang akan muncul, kita dalam masalah kali ini. Ketika kata-katanya baru saja jatuh, lusinan bayangan hitam muncul dari samping, mata merah dan menatap dengan tajam, pada orang-orang dari resimen 9 tentara bayaran kota. Serigala darah hitam hanyalah monster tingkat kedua, setara dengan kekuatan tingkat divisi perang, dan 9 kelompok tentara bayaran kota semuanya adalah divisi perang senior. Tidak sulit untuk ditangani, tetapi tentu tidak sulit untuk berurusan dengan sejumlah kecil serigala darah hitam, tidak ada masalah dengan selusin atau 20,
tetapi agak sulit untuk berurusan dengan puluhan serigala darah hitam di depan mata, yang tampaknya beberapa kali lebih banyak daripada jumlah mereka. Tidak, itu tidak bisa dikatakan melelahkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Pada saat ini, anggota Korps Tentara Sembilan Kota sangat jelek, bahkan dengan sedikit keputusasaan. Saya baru saja mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk berhati-hati, dan Anda dapat kembali dalam 3 hari, tetapi sekarang Anda dalam bahaya. Dalam hal ini, jangankan bertahan selama 3 hari, Anda akan dimakan oleh serigala darah hitam. Akan menjadi berkah untuk bisa melarikan diri. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, situasi resimen tentara bayaran Jiu Cheng sangat kritis. Begitu banyak serigala darah hitam. Apakah akan ada Raja Serigala Darah Hitam di sekitar? Setelah melihat lusinan serigala darah hitam, wajah Wang Dali jelek, dan dia memikirkan situasi yang mungkin akan lebih buruk. Saya harus mengatakan bahwa Wang Dali benar-benar mulut gagak, apapun yang dikatakannya akan datang, apa yang menurutnya muncul. Oh. Benar saja, serigala darah hitam memberi jalan, serigala yang lebih kuat dan lebih tinggi dari serigala darah hitam lainnya, dengan tanda Raja di dahinya, keluar pada saat ini dan mengeluarkan raungan rendah, mata penuh dengan cahaya yang tajam. Wang Dali, kamu benar-benar mulut gagak. Bisakah kamu menutup mulut saat menghadapi bahaya di masa depan? Li Qingqing berkata dengan tidak puas. Tidak ada hubungannya dengan saya, Wang Dali berduka. Ini tentu saja tidak berhubungan dengan Wang Dali, dengan begitu banyak serigala darah hitam berkumpul bersama, mengapa tidak ada pemimpin serigala? Semua orang berhati-hati mereka akan menyerang, dan kita akan melakukan pertempuran defensif. Liu Tian berkata dengan serius. Dikatakan bahwa orang-orang dari Korps Mercenari Kota ke-9 dengan cepat berkumpul bersama dan memulai posisi defensif mereka. Tampaknya mereka telah bekerja sama untuk waktu yang lama, dalam sekejap mata, mereka kembali ke belakang, membentuk apa yang disebut barisan pertahanan. Meskipun wajah Liu Tian masih tenang saat ini, dan tidak ada tampilan putus asa, tetapi tidak ada yang tahu, dia lebih cemas daripada orang lain, dan lebih putus asa daripada orang lain. Ketenangan di wajah itu hanya pura-pura. Sudah berapa lama sejak saya tiba di lembah Desolate, saya benar-benar menemukan serigala darah hitam. Dan malah menemui kawanan serigala darah hitam, mereka juga dapat menolak 1 atau 2, kawanan serigala darah hitam umum dan tidak akan memiliki banyak kesulitan, tetapi pada saat ini, itu tidak sesederhana kawanan serigala darah hitam, tetapi sekelompok serigala darah hitam yang dipimpin oleh Raja Serigala Darah Hitam. Tidak hanya ada sejumlah besar serigala darah hitam yang dipimpin oleh Raja Serigala Darah Hitam, tetapi Raja Serigala Darah Hitam juga dapat memerintahkan kelompok serigala untuk menyerang musuh dengan lebih efektif. Melihat Raja Serigala Darah Hitam, Liu Tian juga tahu bahwa kali ini mungkin mereka akan jatuh di sini. Oh. Pada saat ini, Raja Serigala Darah Hitam berteriak dan mengeluarkan perintah untuk membiarkan Serigala Darah Hitam menyerang. Serigala Darah Hitam menatap dengan mata merah dan bergegas ke orang-orang dari 9 resimen tentara bayaran kota. Menghadapi serangan Serigala Darah Hitam yang mirip gelombang, ada butir besar keringat bercucuran dari dahi mereka ke pipi, dan wajahnya mereka juga sangat gugup. Tepat ketika Korps Prajurit Jiu Cheng memulai untuk pertempuran ofensif hidup dan mati dengan serigala berdarah hitam, ada suara keras di udara dengan suara, boom, sepertinya ada sesuatu yang terbang. Chapter 353. Hal yang terdengar lembut di udara adalah bayangan gelap yang terbang dengan sangat cepat, dari mendengar suara sampai terlihat, itu hanya sekejap. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, sebelum orang-orang dari Korps Prajurit 9 Kota menyadari bayangan hitam yang terbang di langit. Bayangan hitam ini telah terbang di atas kawanan serigala darah hitam. Wow! Bayangan hitam itu melintas, mengeluarkan kembang api yang menyala-nyala, cukup cepat, dan tidak melihat apa yang dia lakukan, hanya untuk melihat bahwa pada saat ini,
kelompok serigala darah hitam tiba-tiba terbakar, beberapa tubuh serigala darah hitam tidak sempat menembak, dan langsung menyalakan dengan api. Nyala api membakar bulu serigala darah hitam, membuat suara, zizi, dan udara dipenuhi dengan aroma yang tajam yang terbakar. Terbakar oleh nyala api, serigala darah hitam melolong kesakitan, melompat-lompat, mencoba memadamkan nyala api di tubuhnya, tetapi itu tidak berhasil. Nyala api itu seperti selalu menempel, dan itu tetap ada. Pada saat ini, serigala darah hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi nyala api. Dalam sekejap, serigala darah hitam menjadi kacau, dan setiap serigala darah hitam berteriak keras, setiap mata serigala darah hitam semua mengungkapkan rasa takut. Sekalipun serigala berdarah hitam itu sangat cerdas, tetapi tidak ada serigala yang tahu apa yang terjadi. Belum lagi serigala tidak tahu, bahkan orang-orang dari 9 kota Mercenary Corps, mereka juga menyipitkan mata, membuka mulut, terkejut, dan melihat kelompok serigala darah hitam yang tiba-tiba terbakar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka penuh keraguan di hati mereka. Apa-apaan bayangan gelap di langit? Mengapa itu terbakar hanya dengan melewatinya? Wow! Pada saat ini, bayangan lewat untuk kedua kalinya, dan kembang api yang indah melintas lagi. Kelompok serigala berdarah hitam awalnya hanya sebagian terbakar, tetapi pada saat ini, itu berubah menjadi lautan api. Setiap serigala darah hitam tersulut, seolah-olah itu adalah penyakit menular. Awalnya selusin serigala darah lalu dari 10 menjadi 100, dan setiap serigala darah hitam berubah dari serigala jahat yang asli dan agung menjadi serigala yang berduka. Yang menyedihkan. Bahkan Black Blood Wolf King tidak terkecuali. Raja serigala darah hitam juga secara tak sengaja menyulut api, tetapi tampaknya Raja serigala darah hitam memiliki tingkat yang lebih tinggi dari serigala darah hitam biasa, sehingga nyala api di tubuhnya jauh lebih kecil dari serigala darah hitam lainnya, tidak begitu serius. Namun, ini cukup untuk membuatnya sangat menderita. Wow! Bayangan hitam di langit lewat untuk ketiga kalinya. Pada saat ini, nyala api di serigala darah hitam tiba-tiba melonjak, dan mencapai titik kritis. Serigala darah hitam akhirnya tidak tahan. Mereka dibakar hidup-hidup oleh nyala api, dan serigala darah hitam berubah menjadi tumpukan abu. Lalu jatuh ke tanah. Wow! Serigala-serigala darah hitam yang telah tergencet untuk sementara waktu jatuh dalam jumlah besar, dan pemandangan itu sangat menyedihkan. Cerita bersambung di bawah ini. Hanya tersisa 2 atau 3 serigala darah hitam dan anak serigala yang dapat berdiri, mereka terdiam, dan mereka terlihat sangat tak berdaya dan kesepian. Meskipun serigala tidak memiliki ekspresi, tetapi dari wajah mereka, masih bisa dilihat betapa putus asanya mereka, bahkan lebih putus asa daripada 9 resimen tentara bayaran kota sebelumnya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, semua orang di Korps Mercenary Jiu Cheng membelalakan matanya dan melihat pemandangan ini dengan linglung. Beberapa dari mereka mendesah dan kebingungan. Ini terlalu kuat. Hanya terbang bolak-balik beberapa kali, itu benar-benar membuat lusinan serigala darah hitam tanpa perlawanan, dan mereka dibakar menjadi arang hitam. Jika metode ini digunakan untuk menangani 9 resimen tentara bayaran kota mereka, mungkin tidak ada akhir kedua, dan pasti akan dibakar hidup-hidup. Namun, momen ini tidak hanya mengejutkan korps prajurit Jiu Cheng. Meskipun Raja Serigala Darah Hitam tidak terbakar sampai mati, api di tubuhnya tidak terlalu serius, tetapi dia menyaksikan kerabatnya sendiri jatuh, dan matanya penuh dengan ketakutan dan kepanikan, dia berbalik dan memutar tubuhnya dan lari. Berlari ketakutan. Sisa serigala darah hitam lainnya yang masih hidup juga mengikuti di belakang Raja Serigala Darah Hitam dan melarikan diri dengan panik. Tetapi bisakah mereka benar-benar melarikan diri? Wow! Bayangan di langit terbang untuk keempat kalinya. Kali ini dia tidak melewati serigala darah hitam lagi, tetapi terbang langsung ke serigala darah hitam dan jatuh. Puff puff. Tepat setelah jatuh, tidak terlihat tindakan apapun.
Hanya terlihat bahwa serigala darah-darah dan bahkan Raja Serigala Darah-Darah tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Sejumlah besar serigala darah hitam dan Raja Serigala Darah Hitam yang kuat yang telah mengepung 9 resimen tentara bayaran kota semua mati seperti ini, dan mereka tidak tahu siapa yang membunuhnya, mengapa mereka mati, dan bahkan bagaimana mereka mati. His. Kali ini, di Korps Mercenari Jiu Cheng, beberapa suara mendesah terdengar lagi, dan dikejutkan oleh adegan ini. Serigala darah hitam adalah monster tingkat kedua, meskipun tidak kuat, tetapi jumlahnya banyak, dan itu juga kekuatan tempur yang baik untuk berkumpul bersama, tapi dipecahkan oleh bayangan hitam yang tidak diketahui. Selain itu, Raja Serigala Darah Hitam setara dengan kekuatan divisi perang manusia bahkan lebih baik daripada divisi perang biasa, jadi bahkan kelompok tentara bayaran 9 kota jika berurusan dengan Raja Serigala Darah Hitam, mereka akan mudah dibunuh. Apa-apaan bayangan ini? Para anggota Korps Mercenari Jiu Cheng, yang telah kembali kepada sadar, melihat bayangan yang jatuh. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, bayangan itu menghadap jauh dari mereka. Dari belakang bayangan, itu haruslah seorang pejuang manusia. Terlebih lagi, itu terlihat sangat muda, dan bahkan kepala Liu Tian masih memiliki rasa keakraban. Apakah orang ini membunuh kelompok Serigala Darah Hitam dan Raja Serigala Darah Hitam dengan mudah? Siapa orang ini? Bisa terbang, itu haruslah seorang prajurit tingkat prajurit, prajurit muda, mungkin menjadi sekte yang kuat atau murid inti jenius, bagaimana saya kenal orang seperti itu? Liu Tian menyangkal perasaannya di dalam hatinya. Dan kali ini, bayangan gelap berbalik. Tang Yi. Kamu Tang Yi. Liu Tian berteriak kaget setelah melihat penampilan prajurit muda itu. Apa? Tiba-tiba namanya dibaik tidak, Tang Yi juga sedikit terkejut. Ketika Tang Yi menemukan bahwa kelompok Serigala Darah Hitam dan Raja Serigala Darah Hitam mengepung resimen tentara bayaran Jiu Cheng, ia hanya menyelesaikannya dengan niat baik dan mencoba kekuatan baru. Dia mendapatkan kekuatan, Xing Xing Fei Huo, di bawah Heaven Rang, dan Xing Fei Huo memang membuatnya sangat puas, tetapi Tang Yi tidak melihat kenalan di antara orang-orang yang dia selamatkan. Mendengar seseorang berteriak pada saat ini, dia melihat orang-orang dari resimen tentara bayaran Jiu Cheng dan menemukan sosok Liu Tian yang dikenalnya. Ingatan Tang Yi tidak buruk, tentu saja ingat Liu Tian, tetapi agar tidak membuat kesalahan, atau membuat lelucon, dia masih mengkonfirmasi. Apakah kamu Liu Tian, Kepala Liu? Iya, ini aku. Liu Tian tidak berharap Tang Yi mengingat dirinya sendiri, dan tiba-tiba terkejut. Chapter 354. Lama tidak bertemu, Tang Yi Wei tersenyum. Yah, lama tidak bertemu. Liu Tian juga tersenyum dan mengangguk, dengan beberapa kejutan dan beberapa emosi, Tang Yi, saya tidak berharap bahwa saya dalam bahaya 2 kali, saya bertemu dengan Anda 2 kali, dan saya diselamatkan oleh Anda lagi. Itu benar-benar kebetulan. Anda benar-benar bintang keberuntunganku. Selain itu, Li Qingqing memandang Tang Yi dan menyela dengan mata cerah, ya, pemimpin dan ini. Tuan Tang Yi ini hanyalah sebuah pengaturan nasib. Bagaimana bisa begitu pintar, sepertinya Anda harus bersama. Qingqing, omong kosong apa? Wajah Liu Tian memerah setelah mendengar omong kosong Li Qingqing, tetapi segera menghilang. Namun, Yin Hong yang sekilas di wajah Liu Tian ditangkap oleh Wang Dali. Wang Dali mengerutkan kening, melihat ketidakpuasan Tang Yi, dan bergumam di sampingnya, kebetulan. Mungkin belum tentu secara kebetulan, mungkin dia seorang penguntit. Dia diam-diam mengikuti kepala Liu secara rahasia, sehingga dia bisa muncul setiap saat ketika kepala Liu paling berbahaya, sehingga pahlawan dapat menyelamatkan keindahan. Resimen tentara bayaran Jiu Cheng kecuali Liu Tian, mantan resimen lama semuanya mati, dan kelompok Wang Dali dan Li Qingqing semua bergabung dengan resimen kemudian, jadi mereka tidak tahu Tang Yi, tetapi hanya mendengar Liu Tian sesekali pernah menyebutnya.
Ketika ia pertama kali bergabung dengan Korps Mercenari Jiu Cheng, Wang Dali datang untuk Liu Tian, dan sekarang ia melihat bahwa orang yang ia kagumi sedang melakukan percakapan intim dengan pria lain, dan sikapnya ambigu. Bagaimana dia bisa tahan? Cerita bersambung di bawah ini. Meskipun Tang Yi menyelamatkan mereka, bagaimana dengan itu? Bagaimanapun, Wang Dali tidak menyukai Tang Yi, dan dia bahkan tidak melihat Tang Yi sama sekali. Apakah kamu pikir semua orang seperti kamu? Li Qingqing melirik Wang Dali dengan jijik, lalu menunjuk ke baju Tang Yi dan berkata, lihat. Logo pada pakaian itu yang unik untuk Sifu. Master Tang Yi adalah murid Sifu, tapi dia akan menjadi tokoh besar di masa depan. Tidak ada waktu untuk mengikuti pemimpin kita, mereka dapat bertemu bersama, yaitu pengaturan nasib, pasangan alami. Oke, Qingqing jangan bicara omong kosong. Liu Tian meminum satu kalimat lagi, lalu menoleh untuk menjelaskan kepada Tang Yi, orang-orang ini berbicara seperti ini, mereka gila, tidak ada kata yang dapat dipercaya, saya harap Anda tidak peduli. Tang Yi, Anda memasuki Sifu. Yah, aku sekarang adalah murid pemerintah asing di Sifu. Tang Yi tidak menyembunyikan apapun tentang identitasnya, jadi dia dengan murah hati mengakui. Liu Tianzi memandang Tang Yi dengan hati-hati dan hati-hati, semakin puas dia, semakin emosional dia di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyombongkan diri, hanya 1 atau 2 bulan aku belum melihatmu. Aku menemukanmu menjadi semakin tampan. Sekarang, temperamennya semakin luar biasa, dan dengan kekuatan ini, Anda bisa terbang, haruskah Anda mencapai tingkat Raja Perang? Sangat kuat. Panglima Perang. Awalnya, semua orang tidak merasa banyak tentang Tang Yi. Lagi pula, Tang Yi masih sangat muda, semua orang menganggap Tang Yi di posisi yang sama. Tetapi ketika dia mendengar kata, Raja Perang, orang-orang dari Korps Mercenari Kota ke-9 semuanya terkejut, dan mereka ingat bahwa Tang Yi baru saja melayang bebas di langit dan menyerang serigala darah hitam dalam serangan yang kuat. Melihat mata Tang Yi lebih beribadah daripada rasa terima kasih. Iya. Meskipun pria ini masih muda, dia adalah murid Sifu dan murid dengan kekuatan Panglima Perang. Terlepas dari identitas atau kekuatan, mereka lebih tinggi daripada resimen tentara bayaran Jiu Cheng. Saya tidak tahu berapa banyak. Benua suci, rasa hormat yang kuat, usia tidak pernah menjadi masalah, selama kekuatannya kuat, Anda bisa membuat kagum orang lain, Anda bisa membuat orang takut. Selain itu, berkenaan dengan identitas penting para murid Sifu ini, meskipun semua orang lebih tua dari Tang Yi, tidaklah berlebihan untuk menyebut Tang Yi sebagai orang dewasa. Jadi Li Qingqing memanggil Tuan Tang Yi. Secara umum, baik kekuatan maupun identitas Tang Yi tidak sebanding dengan resimen tentara bayaran Jiu Cheng. Pada saat ini, mengakui bahwa Tang Yi adalah murid Sifu dan pemimpin yang sangat kuat dari tingkat Panglima Perang, semua orang tidak bisa membantu tetapi sedikit lebih terkendali. Di sisi lain, Wang Dali, meskipun masih tidak menyukai Tang Yi, tetapi sikapnya telah banyak terkendali, dan dia tidak berani mengatakan kata-kata mencibir lagi pada Tang Yi. Oh, kepala Liu Tian, Anda terlalu memuji. Aku tidak seberuntung yang kau bayangkan. Ini hanya kebetulan untuk bisa memasuki Istana Barat, kata Tang Yi rendah hati. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi, jangan rendah hati. Apa kekuatanmu? Aku masih tidak tahu. Liu Tianbai melirik Tang Yi, memikirkan Tang Yixi dengan Zhang Yuxi dan yang lainnya, dan berpikir bahwa Tang Yi baru saja memusnahkan serigala darah hitam. Bagaimana kekuatan ini bisa menjadi kebetulan? Namun, dia tidak memikirkan topik ini lagi dan mengalihkan topik, ya, Tang Yi, apa yang kamu lakukan di sini di Lembah Tandus? Tempat ini jauh lebih berbahaya daripada hutan Feng Yue yang asli. Aku di sini untuk berlatih, dan Dabi dari rumah barat akan segera dimulai. Untuk menghadapi Dabi, aku pergi berlatih dan memperkuat kekuatanku. Adapun bahaya, tanah monster mana yang tidak berbahaya?
Ingin menambah kekuatan, tentu saja, saya harus menghadapi beberapa ancaman dan saya memiliki perlindungan harta karun yang diberikan oleh Sifu, jadi itu tidak masalah. Tang Yi sekali lagi berkata kepada Liu Tian apa yang dia katakan kepada Murong Liu. Ternyata seperti itu, Liu Tian mengangguk. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu datang ke lembah tandus? Tanya Tang Yi. Kami mencari ramuan obat bernama Jiuli Flower untuk menyelamatkan orang, jadi kami berkelana di sini, tetapi kami tidak berharap untuk menemukan kelompok serigala darah hitam yang berbahaya begitu kami tiba, Liu Tian menjawab, mengatakan ketika serigala darah hitam menyergap, wajahnya tidak terlalu bagus, dan dia agak linglung. Karena bahayanya kelompok serigala darah hitam tidak hanya berdampak sedikit padanya, entah apa yang membuatnya percaya diri untuk terus menjelajahi lembah tandus. Aku pikir kamu harus kembali, kamu tidak seperti aku memiliki harta sekte. Lembah tandus berbahaya seperti kelompok serigala darah hitam sekarang ada di mana-mana, dan bahkan jika di area luar, akan ada monster level 4 bahkan monster level 5 aku baru saja bertemu, jika kamu juga bertemu, aku tidak bisa memikirkan hasilnya. Tang Yi tidak bohong. Dia baru saja menemukan binatang tingkat 4 di pinggiran, dan berbahaya seperti kelompok serigala darah hitam. Tang Yi telah bertemu beberapa kali, tetapi juga karena kekuatan luar biasa Tang Yi, sangat mudah untuk menyelesaikan monster-monster ini. Jika kamu mengganti 9 resimen tentara bayaran kota, kali ini berbahaya, itu sudah cukup untuk membuat mereka musnah. Jadi meskipun saya tahu bahwa kata-kata ini sedikit bertentangan dengan resimen tentara bayaran Jiu Cheng, Tang Yi masih harus mengatakannya. Hei! Liu Tian menghela nafas dan berkata, mengapa saya tidak tahu bahwa tempat ini sangat berbahaya, tetapi Jiuli Flower hanya ada di sini, dan saya harus mengambil risiko untuk orang yang dicintai itu. Dari penampilan Liu Tian, Tang Yi bisa melihat dia tegas dan tegas. Tampaknya pasien yang membutuhkan pertolongan itu sangat penting bagi Liu Tian. Setelah memikirkannya, Tang Yi berkata, seperti apa bunga Jiuli? Saya akan membantu Anda menemukannya. Chapter 355. Benarkah? Tang Yi, apakah Anda benar-benar bersedia membantu kami menemukan bunga Jiuli? Liu Tian berkata dengan gembira. Ya, Tang Yi mengangguk dan membenarkan. Terima kasih banyak. Liu Tian berterima kasih. Dia tahu bahwa, dengan kekuatan resimen tentara bayaran 9 kota mereka, belum lagi menemukannya selama 3 hari, bahkan jika mereka mencari 1 hari, mereka mungkin menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini, bagaimana mereka dapat menemukan bunga Jiuli, sudah baik tidak mati di dalam. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, Tang Yi sekarang membantu mereka untuk menemukan. Jika Tang Yi mengambil tindakan, dengan kekuatannya, kemungkinan menemukan bunga Jiuli jauh lebih tinggi daripada resimen tentara bayaran Jiu Cheng mereka. Semua orang mengenal satu sama lain, kesibukan kecil ini masih bisa membantu, aku akan membantumu menemukannya ketika aku berlatih, itu bukan hal yang merepotkan. Yah, kamu menunjukkan padaku tampilan bunga-bunga Jiuli. Tang Yi tersenyum sembarangan dan tidak menganggap itu masalah besar. Sekarang, ini dia, terima kasih Tang Yi. Liu Tian menyerahkan selembar kertas kasar ke arah Tang Yi dan mengucapkan terima kasih lagi. Tang Yi tidak segera menerimanya, tetapi berkata dengan wajah kosong, berpura-pura tidak menyenangkan, saya berkata Kapten Liu, karena ketika saya masih seorang teman Anda, bisakah kamu tidak begitu sopan, jangan berterima kasih kepada teman, saya tidak terbiasa dengan itu. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengatakan terima kasih lagi. Aku akan berterima kasih lagi ketika kamu menemukan kami bunga Jiuli. Juga, karena kamu mengatakan kami adalah teman, jangan panggil aku Liu Liu, seusiaku lebih tua dari Anda, panggil saya Sister Liu, kata Liu Tian. Jadi, saudara perempuan Liu. Tang Yi dikalahkan oleh Liu Tian, berbisik, dan kemudian tidak lagi berbicara,
lalu mengambil gambar bunga di tangan Liu Tian. Ketika Tang Yi mendapatkan kertas gambar yang diserahkan oleh Liu Tian, suara bisikan terdengar di benaknya. Pada saat ini, ketika mendengar nada cepat, Tang Yi sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada tebakan samar-samar. Dia tiba-tiba tampak bahagia, sangat bersemangat, dan dengan cepat melihat bisikan di benaknya. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena menerima misi sampingan, menemukan bunga jiuli dan menyerahkannya kepada Liu Tian. Batas waktu misi adalah 7 hari. Hahaha. Melihat prompt ini, Tang Yi hampir melompat dengan gembira. Tang Yi memiliki dugaan yang samar-samar sekarang, tetapi tidak berharap untuk benar-benar menerima tugas itu. Untuk mengetahui bahwa hadiah misi sangat kaya, menyelesaikan misi sebanding dengan Tang Yi membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya, dan hadiah misi juga akan memberikan latihan lanjutan dan banyak hadiah nilai God of War. Ini lebih kaya daripada membunuh monster. Tanpa diduga, Tang Yi hanya ingin membantu temannya, dan dia dapat menerima tugas. Ini adalah kue yang jatuh dari langit. Ada apa, Tang Yi? Liu Tian memandang Tang Yi dengan rasa ingin tahu, dia tidak mengerti mengapa Tang Yi tiba-tiba menjadi sangat bersemangat setelah menerima kertas gambar terlihat sangat bahagia. Tidak, tidak ada. Tang Yi memalingkan muka dan berkata, "Oke, saya akan membantu Anda menemukan bunga jiuli sekarang. Ini terlalu berbahaya di sini. Anda harus pergi keluar dan menungguku di mulut lembah, tidak lebih dari 7 hari. Sudahkah aku menemukan bunga jiuli, aku akan pergi keluar dan memberimu kabar." Cerita bersambung di bawah ini. Oke, itu menyusahkanmu, Tang Yi, kata Liu Tian. Pada akhirnya, kedua pihak terpisah, Liu Tian kembali mengambil rute asli resimen tentara bayaran Jiu Cheng, dan Tang Yi membuka kertas gambar untuk memeriksa penampilan bunga jiuli. Saya tidak tahu bahan apa yang digunakan di kertas gambar, menggambarkan bunga yang indah dengan 9 kelopak, bunga ini indah dan seperti manusia hidup, memiliki keindahan roh peri, seperti bunga yang tumbuh di dunia peri. Tang Yi hanya melirik dan menyingkirkan kertas gambar. Bahkan, dia tidak perlu melihat penampilan bunga jiuli. Dengan adanya teknik mata langit, apa yang tidak diketahui Tang Yi? Apa yang tidak bisa diidentifikasi oleh Tang Yi? Mengatakan melihat bunga-bunga jiuli hanya untuk tidak membangkitkan kecurigaan Liu Tian dan lainnya. Tang Yi terus berlari menuju kedalaman lembah tandus. Sepanjang jalan, dia sangat berhati-hati untuk merasakan segala sesuatu di lingkungan sekitarnya. Begitu dia merasakan sesuatu yang istimewa, dia segera pergi untuk memeriksanya, dan kemudian menggunakan Sky Eye untuk mengidentifikasi itu. Belum lagi, banyak harta jenius telah ditemukan di sepanjang jalan, tetapi tampaknya harta jenius ini tidak dapat dijual ke toko sistem dan hanya dapat disimpan di ransel sistem. Untuk sementara waktu, Tang Yi merasa tidak berguna untuk mengambilnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak harta jenius ditemukan, dan Tang Yi mati rasa. Dia hanya memilih beberapa yang bernilai bagus dan langka. Beberapa yang biasa, dan nilai buruk dia bahkan tidak meliriknya. Jika metode Tang Yi ini diketahui oleh orang lain, mungkin orang lain akan meludahkannya dan menyemprotkan Tang Yi sampai mati. Sampah, ini sampah buah merah. Pada saat yang sama, orang lain juga akan sangat iri pada Tang Yi. Orang-orang telah melalui semua risiko untuk menemukan kejeniusan dan harta, tetapi Tang Yi hanya menjentikannya dan menemukannya setelah identifikasi. Ini benar-benar lebih mati daripada populer. Tentu saja, perburuan harta telah ditambahkan, jadi kemajuan Tang Yi dalam pertarungan monster harus ditunda. Dengan segala cara untuk memeriksa, efisiensinya tidak tinggi sama sekali. Alangkah baiknya jika operasi Sky Eye dapat dibuka setiap saat, jadi tidak perlu pergi kemanapun, cukup melewatinya sekali, dan mengambil jika ada sesuatu, kemudian langsung pergi, sehingga efisiensinya jauh lebih tinggi. Tetapi operasi mata langit Tang Yi masih dalam tingkat rendah. Apa yang ingin Anda identifikasi?
Anda perlu melepaskan operasi mata langit pada benda itu, maka Anda dapat melihat informasi benda itu. Efisiensinya sangat lambat, pikir Tang Yi di masa depan, dia pasti akan meningkatkan level operasi Sky Eye, sehingga dia bisa menyelamatkan banyak masalah. Dengan cara ini, membunuh monster sepanjang jalan, mencari harta sepanjang jalan, Tang Yi perlahan-lahan bergerak menuju kedalaman lembah tandus, dan hari berlalu. Setelah hari ini, Tang Yi memperoleh banyak nilai pengalaman, mungkin beberapa juta, tetapi peralatan, alat peraga, dan God of War tidak berharga. Dan sekarang Tang Yi sudah menjadi Panglima Perang Bintang 9, dan dia dapat dipromosikan menjadi Kaisar Perang dengan satu tingkat, tetapi nilai pengalaman mempromosikan Kaisar Perang setinggi 20 juta poin. Tang Yi bekerja keras tidak hanya untuk apa-apa, tetapi juga untuk nilai pengalaman. Dipromosikan ke tingkat Kaisar Perang. Setelah berjalan selama sehari, Tang Yi masih berada di daerah terluar lembah tandus. Meskipun ada monster dari tingkat keempat dan kelima dari waktu ke waktu, ada lebih banyak monster dari tingkat pertama dan kedua. Seperti Tang Yi yang membunuh serigala darah hitam tingkat kedua, pada kenyataannya, tidak ada pengalaman sama sekali. Tang Yi awalnya mendapat ratusan atau bahkan ribuan pengalaman ketika membunuh monster tingkat kedua, tetapi karena levelnya terbatas, levelnya terlalu tinggi. Pengalaman monster level kedua berkurang menjadi hanya selusin poin, dan bahkan nilai pengalaman membunuh monster level ketiga hanya beberapa ratus, sangat sedikit untuk dilihat. Membunuh monster level rendah sebanyak mungkin sebenarnya lebih baik daripada membunuh monster level 4 atau 5. Sekarang, karena levelnya semakin tinggi dan hasil poinnya lebih sedikit, monster level rendah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan Tang Yi. Bahkan jika jumlahnya besar, itu tidak bisa menebus cacat kualitas, jadi Tang Yi memutuskan untuk memulai dari hari berikutnya, dia mengabaikan gerombolan monster tingkat rendah, langsung ke kedalaman dan mencari monster tingkat tinggi. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.